Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan di sini saya akan kembali melanjutkan perkembangan pergerakan seputar PIN network yang terbaru lagi. Nah, di sini ada berbagai macam informasi step by step berkaitan dengan perkembangan PIN network ya. Nah, silahkan disimak sampai akhir. Kemudian di sini informasi yang pertama, admin akan membuka lagi-lagi dari Pi Network App to Date berkaitan dengan jaringan Stellar. Sebelumnya sudah admin informasikan tentang daripada PIN network ya di dalam jaringan Stellar dan apa itu Stellar. Nah, kemudian di sini jaringan Stellar juga telah bersiap untuk mendukung smart contract melalui platform Soroban yang telah dikembangkan selama 2 tahun terakhir dengan pendanaan awal sekitar 100 juta dolar ya, yaitu adalah semacam pendanaan yang sangat besar sekali, atau funding raise-nya itu 100 juta dolar menurut informasi yang disampaikan oleh PIN Network App to Date. Nah, kemudian kita juga bisa melihat berbagai macam informasi demi informasi yang cukup menarik. Siapapun yang telah menjalankan daripada perangkat lunak terkait Stellar telah diberitahu untuk memperbarui versi masing-masing sebelum 30 Januari 2024 ketika jaringan publik akan ditingkatkan agar dapat mendukung protokol DeFi. Nah, ini adalah semacam informasi yang cukup mantap sekali ya, karena PIN network itu juga mengadopsi blockchain Stellar SCP. Nah, kemudian juga ada informasi terupdate dari SCP atau Stellar bahwa untuk yang menjalankan perangkat Stellar ya, itu harus melakukan updating paling lambat tanggal 30 Januari untuk support protokol DeFi atau Decentral Finance. Sekali lagi di sini ada informasi yang cukup menarik sekali berkaitan dengan pergerakan PIN network ya. Kemudian juga ada informasi PSDK Incubation Integration System is online. Jadi ada semacam PSDK inkubasi yang sudah terintegrasi secara online atau live ya. Kemudian kita juga bisa melihat kurang lebih tampilannya itu seperti berikut ini. Nah, kita bisa memasuki daripada Pi atau testnet Pi app link ya. Kemudian di sini juga banyak sekali semacam aplikasi-aplikasi ekologi PIN network. Nah, juga ada PSDK. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ya untuk mengunjungi daripada PSDK. Nah, ini adalah semacam tutorial singkat. Kemudian kita tinggal masuk saja. Nah, kurang lebih nanti diarahkan halaman seperti berikut ini ya. Ini dalam bentuk bahasa China. Nah, kurang lebih di sini tampilannya ya seperti berikut ini. Nah, ini juga ada semacam produk-produk yang ditawarkan. Nah, ini juga ada semacam Apple, MacBook Pro dan lain sebagainya. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, di sini itu juga ada semacam support pembayaran dengan menggunakan Bitcoin, Ethereum, kemudian juga ada Litecoin dan lain-lain ya. Nah, ini adalah semacam informasi demi informasi berkaitan dengan pergerakan cryptocurrency terkhusus PIN network. Nah, di sini kita juga bisa mengecek lagi ya. Nah, di sini juga ada PDAO Team. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini sekali lagi kita masih dalam fase enclose mainnet ya, dan untuk menantikan fase PVAS yang terakhir atau eventnya itu akan berakhir tanggal 11 Desember. Kemudian untuk rekan-rekan semuanya pasti juga sangat menginginkan agar bisa menarik koin Pi ya, atau bisa mendapatkan uang melalui Pi network coin. Nah, di sini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan, bagaimana cara menggunakan Pi di mainnet. Di sini juga ada panduan resmi dari core team ya tentang integrasi PIN network dengan mainnet. Nah, kita juga bisa melihat, nah ini sebenarnya sudah bisa atau sudah dijelaskan oleh core team. Nah, kurang lebih PIN network is building a peer-to-peer ecosystem including marketplace. Nah, di sini PIN network adalah semacam membangun sistem peer-to-peer ya untuk ekosistem marketplace. Nah, di sini where our member will be able to direct spend. Jadi di sini untuk daripada para membernya itu juga bisa untuk menjual ya rekan-rekan secara langsung PIN network ya, untuk melakukan semacam pembelian baik itu barang dan juga jasa, kurang lebih seperti itu. Nah, ini cukup mantap sekali tentang PIN network. Kemudian untuk rekan-rekan yang ingin mencairkan dalam bentuk rupiah atau US dollar ya, rekan-rekan harus menunggu sampai nanti fase open mainnet ya, atau listing publik. Ketika nanti sudah dimungkinkan PIN network open mainnet, nah di sini pada periode open mainnet ya, nah maka akan terbuka untuk firewall mainnet blockchain akan dihapus, di mana aplikasi dan organisasi eksternal ini akan dapat bergabung
atau bisa terhubung dan bisa bertransaksi dengan blockchain mainnet, dan rekan-rekan juga bisa untuk melakukan penjualan koin ya ketika sudah listing open mainnet, open public, terutama nanti ketika network itu juga sudah listing ke dalam exchange ya. Nah, jadi memang kita sama-sama menantikan network itu agar segera untuk open mainnet. Kemudian di sini rekan juga bisa untuk mempelajari dalam saluran resmi yaitu minpi.com FAQ, pertanyaan yang paling sering ditanyakan para pionir semuanya. Nah, di sini kurang lebih seperti berikut ya. How can I use my Bitcoin on the mainnet? Bagaimana saya bisa untuk menggunakan koin Pi di mainnet? Kita coba untuk terjemahkan. Nah, kemudian di sini kita coba untuk membahas step by step ya. Disebutkan di sini Pi Network sedang membangun ekosistem peer-to-peer termasuk pasar di mana anggota dapat langsung menggunakan Bitcoin ya untuk membeli barang dan jasa. Setelah pionir dapat melewati proses KYC dan juga memigrasikan saldo Pi mereka ke dalam mainnet, dan ini akan tersedia untuk opsinya. Kemudian saat aplikasi Pi bertransisi dari testnet ke mainnet, opsi ini akan ditingkatkan dan juga diverifikasi ke seluruh ekosistem. Kemudian pada periode enclosed mainnet, Pi membatasi penggunaan Pi ya untuk skenario seperti itu di lingkungan tertutup di mana blockchain mainnet dilindungi oleh firewall dan juga mencegah konektivitas eksternal apapun. Dan intinya di sini pada saat kita sedang berada di enclosed mainnet dan core team secara terang-terangan terbuka ya, itu langsung mengumumkan event BFAS yang mana di situ juga memfasilitasi rekan-rekan semuanya itu bisa melakukan semacam barter ya, jual beli dengan menggunakan network coin. Dan itu hanya terbatas ruang lingkupnya itu hanya untuk daripada kalangan komunitas Pi Network saja yang melakukan penambangan, dan terkhusus bagi yang sudah lolos KYC dan memiliki saldo balance available ya atau saldo mainnet, itu yang bisa berkontribusi selama fase enclosed mainnet, terutama pada fase BFAS ya. Jadi tidak bisa terkoneksi dari luar, jadi hanya terbatas ekosistem saja. Nah, kurang lebih seperti itu yang harus rekan-rekan pahami. Jadi Pi Network itu memang bisa digunakan untuk barter sesama komunitas saja, jadi tidak keluar dan tidak expand ya, atau tidak melakukan ekspansi. Atau selama belum listing, belum open mainnet ya, Pi Network itu hanya bisa digunakan untuk barter-barter secara lokal saja ya, kurang lebih seperti itu intinya. Jadi memang kalau kita memahami Pi Network step by step pasti akan paham ya. Nah, memang harus membutuhkan semacam edukasi dan juga pemahaman, dan rekan-rekan juga harus melakukan analisa dior dan juga mempelajari ya daripada project Pi Network ini. Karena di sini berbeda sekali konsepnya dengan project kripto yang sudah ada sebelumnya, dan Pi Network dengan jelas itu adalah salah satu mata uang digital yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kemudian pada saat periode open mainnet ini sangat jelas sekali firewall blockchain akan dihapus dan aplikasi lain. Nah, di sini untuk aplikasi dan organisasi eksternal akan bisa terhubung dan bertransaksi dengan blockchain mainnet. Ini adalah penjelasan yang sangat jelas sekali ya. Jadi selama fase enclosed mainnet ya, rekan-rekan itu bisa menggunakan koin Pi sesama member atau sesama komunitas saja. Nah, oke rekan-rekan, dan itu tadi adalah semacam informasi secara singkat step by step ya berkaitan dengan pergerakan Pi Network yang memang harus terus diupdate agar rekan-rekan itu ya selalu semangat ya dalam melakukan klik tombol petir. Dan untuk masalah regulasi ya kita tinggal ikuti saja ya. Kemudian ketika Pi Network itu open mainnet tentu tidak memerlukan regulasi lagi, rekan-rekan nanti langsung bisa untuk melakukan penjualan koin ketika memang open mainnet dan sudah listing ke berbagai exchange. Nah, itu adalah intinya. Kemudian di sini core team juga sekali lagi mengadakan semacam event BFAS ya, dan untuk data transaksi terutama 18.000 transaksi terakhir ya yang disampaikan oleh Daword itu juga sudah terlihat. Untuk harganya itu kurang lebih sekitar 18% yang menggunakan harga GCV dan sisanya itu masih menggunakan harga yang ada di CMC ataupun harga sesuai dengan kesepakatan antara para pionir ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga rekan-rekan bisa mendapat informasi yang positif. Jika rekan-rekan suka, silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa diklik tombol subscribe. Sekian dan terima kasih.